Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Surfa Apriliani dengan NIM 069 dan teman saya. Saya Dafardin dengan nomor NIM 078. Eh, saya mau tanya Kak, di anatomi kan ada sistem pencernaan. Apa aja sih sistem pencernaan dalam tubuh? Coba sebutin dan jelasin yang Kak Dafa tahu. Ya, dalam anatomi fisiologi yang terutama di pencernaan ada 6 bagian organ, yaitu yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, ketiga lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan yang keenam ada rektum dan anus. Yang pada mulut itu, di dalam mulut ada gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari maaf, bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni benjol tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Yang kedua ada tenggorokan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan, selanjutnya ke dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindai makanan dengan gerakan parisilastik, gerakan kontraksi dan relaksasi otot ini mampu mendorong makanan ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sifnkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan naik ke kerongkongan. Yang kemudian ketiga ada lambung. Lambung atau gaster atau yang bisa disebut ventriculus merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak terutama di daerah epigaster. Lambung terdiri dari bagian atas fundus, uteri berhubungan dengan epigause melalui orfisium florik terletak di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa menempel di sebelah kiri fundus uteri. Yang keempat ada usus halus. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil berakhir di usus halus. Usus halus adalah saluran selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Proses proses pencernaan di dalam usus. Kelenjar dinding usus halus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap zat-zat gizi hasil proses pencernaan. Dan yang kelima ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah, tubuh dari berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Sementara itu, kolon adalah tempat cairan dan garam dan diserap sementara dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Kemudian yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid yang menghubungkan istenium mayor dengan naus sepanjang 12 cm dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada desdenes desdenes. Rektum terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada rektum propia dan rektum pars analis recti. Rektum propia yaitu bagian yang melebar, disebut ampulla recti. Jika ampulla recti tersisi makanan
akan timbul hasrat defeksi. Yang kedua ada ras analis rektri. Sebelum bawah ditutup oleh serat-serat otot polos atau M. Schiffner ani internes dan serabut otot lurik atau M. Finger ani externus. Kedua otot ini berperan pada waktu defeksi tunika. Mukosa rektum banyak mengandung pembuluh darah. Yaitu terakhir ada anus. Anus merupakan lubang di ujung seluruh pernafasan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Suatu cincin berotot atau sphincter ani menjaga agar anus tetap tertutup. Anus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dan dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di permukaan terletak di dasar pelvis bagian posterior dan peritoneum. Dinding dindingnya diperkuat oleh tiga otot strength. Yang pertama ada otot strength ani, yang kedua ada otot strength lower ani, yang terakhir ada otot extranus. Nah, mungkin hanya itu Kak yang bisa saya sampaikan. Berarti dari sistem pencernaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan adalah sistem yang terdiri dari beberapa organ yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang menyediakan air, elektrolit, dan nutrisi yang lain. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dapat diberikan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Mungkin segitu aja, Kak. Apakah diterima? Baik Kak. Eh, Sekian dari saya. Kurang lebihnya